Salam saudara-saudara, kita ada dalam persiapan khotbah minggu. Bacaan kita terpilih menurut Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37 dengan tema pendidikan integritas. Nah, karena itu sebelum memulai membahas teks ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, pelihara kami dan tuntunlah kami dengan kehendak-Mu, agar ketika kami membaca dan mengkaji teks-Mu, kami melakukan semuanya itu di dalam hikmat-Mu. Tuhan menuntun kami dengan kuasa yang dinyatakan dari kekal hingga kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara, bacaan kita Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Dan karena itu kita akan membahasnya dan kita bisa lihat pada Alkitab yang kita siapkan bacaan kita, atau juga kita bisa lihat pada layar yang kami tampilkan. Perikop besarnya tentang Yesus dan Belzebul. Saudara, kalau kita baca baik-baik tentang pelayanan Tuhan Yesus, maka pada bagian teks ini teks yang tidak main-main. Karena di dalam teks ini nyata benar bahwa ada semacam pertentangan antara para rohaniawan, orang Farisi, orang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus, terutama pertanyaan yang paling mendasar soal kuasa apa yang Yesus pakai untuk kesembuhan dan mujizat. Nah, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar, maka dalam teks ini kita lihat Yesus berupaya untuk menjawabnya. Pertentangan antara Yesus dan ahli Taurat, orang Farisi, kalau kita lihat dalam teks kita itu, sebenarnya didasarkan pada pertentangan yang terjadi karena Yesus dan murid-muridnya itu menabrak apa yang sudah mapan, yaitu peraturan agama terutama mengenai Sabat. Misalnya dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8, para murid mereka memetik gandum pada hari Sabat. Meskipun dalam ayat 1 jelas-jelas dikatakan bahwa dalam keadaan itu mereka sementara dalam keadaan lapar. Jadi mereka memetik gandum pada hari Sabat karena mereka lapar. Kemudian dalam pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15a, saudara, itu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi orang yang sebelah tangannya itu mati. Jadi ada aktivitas di hari Sabat yang menabrak satu kebiasaan, satu sistem agama yang sudah dibangun. Meskipun dalam Matius pasal 12 ayat 12 Tuhan Yesus dengan tegas berkata bahwa aktivitas di hari Sabat untuk menunjukkan, untuk menyembuhkan dan menunjukkan keberhargaan manusia di hadapan Tuhan. Tetapi hal ini bukan hal biasa, karena itu menabrak sistem dan aturan agama, sehingga mereka akan terus untuk melawan Tuhan Yesus. Dalam pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat 37, sebenarnya pertentangannya terjadi karena mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, sekaligus dia buta dan tuli. Dan mereka dengan berani berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu karena dorongan dari roh Belzebul.
Jadi pertentangan itu makin kuat. Ketika Yesus menabrak kebiasaan sistem agama, maka sebenarnya yang dia tabrak itu bukan hanya soal aturan agama, tapi yang dia tabrak itu adalah orang-orang yang merasa mapan dengan keadaannya. Dan ini tidak mudah, saudara. Perubahan itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi juga saudara yang melakukan perubahan, saudara siap untuk berhadapan dengan tantangan. Yesus berhadapan dengan tantangan yang cukup besar itu, saudara. Saya ingat, saudara, buku yang ditulis oleh Donald Kraybill, Kerajaan yang Sungsang. Ketika dia membuat pola piramida terbalik, dan dia menyebutkan bagaimana pergerakan sosial Tuhan Yesus itu meruntuhkan kemapanan ritual. Sehingga tabrakan itu terjadi karena dua cara pandang. Dua cara pandang terhadap agama. Misalnya Farisi ahli Taurat berdiri sebagai kubu yang melihat aturan agama itu sebagai sesuatu yang sangat kaku, dia lapisan para elit. Sementara Yesus justru mengedepankan nilai agama, dimulai dari lapisan bawah. Jadi sekalipun Yesus datang dengan value, nilai, tetapi karena dia menabrak nilai-nilai sistem keagamaan, dan yang dia tabrak ini adalah orang-orang yang merasa mapan, maka tantangan itu pasti ada. Karena itu mereka, apapun kebaikan yang Yesus lakukan, itu justru mereka lawan. Nah, karena itu saudara-saudara, jelas sekali bahwa dalam teks kita ini, saudara, Yesus bicara tentang kritik besarnya terhadap cara pandang ini. Dan dia bilang bahwa agama itu bukan sekedar melakukan ini dan itu sebagai dasar untuk menyenangkan Tuhan. Karena buah iman menurut Yesus adalah nilai agama yang seharusnya membuat manusia itu berdaya, berharga. Agama bukan sekedar kata-kata, dogma atau ajaran, tapi agama adalah sebuah aksi. Agama tak hanya sebuah pengajaran yang menyenangkan otak kita, menyenangkan otak. Agama adalah sebuah sentuhan yang menggapai seluruh pergumulan tubuh manusia. Nah, sehingga dengan pertentangan ini kita bisa lihat mengapa Yesus dengan tegas bicara dalam ayat 33 sampai dengan ayat 37. Mari kita kaji teks kita, saudara-saudara. Kita mulai dengan tuduhan bahwa Yesus menyembuhkan dengan dasar kuasa Beelzebul. Beelzebul itu ada kaitan dengan pemahaman orang Ibrani, itu ada pengalaman yang mereka alami. Itu misalnya kita baca dalam Dua Raja-Raja pasal 1. Dua Raja-Raja pasal 1 ayatnya yang ke-2. Itu pada saat jatuhnya Asia dan hari jatuhnya Asia, saudara-saudara, dia mengirim utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, itu Allah di Ekron, itu Allah orang Filistin, yang dianggap sebagai dewa lalat. Dia disembah oleh orang Filistin yang membuat patung-patung lalat untuk disembah. Dan Baal-Zebub kemudian disebut orang Israel sebagai Beelzebul, itu penghulu setan atau setan pembos. Jadi ini ada kaitan dengan kepercayaan tentang penghulu setan bagi orang Filistin. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah setan yang membuat manusia melakukan hal-hal najis. Karena itu ketika Yesus telah dianggap dan dengan murid-muridnya telah melanggar hukum Sabat, maka mereka membesarkan hal ini dan menyebut bahwa Yesus digerakkan oleh roh Beelzebul, sebab roh Beelzebul itu
menuntun orang pada kenajisan. Kalau kita baca saudara dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 32, kita akan melihat bagaimana Yesus membangun argumen untuk mematahkan tuduhan itu. Apa kata Yesus? Pertama, biar setan menyamar dalam rupa apapun, dengan muka manis semanis apapun, tetapi tujuannya untuk menghancurkan manusia atau paling kurang apa yang dilakukan oleh setan untuk mencari keuntungan diri. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus, bukankah dia justru menyembuhkan orang dan dia tidak mencari keuntungan diri? Yesus tidak pernah meminta imbalan materi apapun. Malah dia ketika orang tahu dia dengan segala kuasa, dia bilang jangan kasih tahu orang. Itu di pasal 12 ayat 15 sampai 21. Jangan kasih tahu orang. Tapi dia justru mau pekerjaan-pekerjaan itu memuliakan Allah. Kerajaan Allah benar-benar hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan yang digerakkan oleh kasih. Kasih itu tidak meminta imbalan apapun, tidak berharap imbalan apapun. Nah, kita juga bisa lihat dalam Injil Matius pasal 12 ayat 31. Ketika mereka menuduh Tuhan Yesus digerakkan oleh roh Beelzebul, maka ini tuduhan yang paling serius. Dan Yesus bilang, kita boleh berkata apa saja, saudara boleh menghujat manusia, saudara boleh bicara apa saja, tapi ingat, menghujat terhadap Roh Kudus, itu dosanya tidak akan diampuni. Jadi, Yesus mau sampaikan bahwa ada batas-batas logika manusia. Membangun argumen apapun, sistem yang sudah dibangun oleh manusia, sistem agama yang sudah dibangun apapun. Itu ada nilai-nilai yang memiliki batas logika. Sebab beragama pada setitik tertentu bukan hanya soal aturan, beragama bukan soal sesuatu yang masuk akal saja. Ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Dan dalam hal ini Yesus meminta mereka melepaskan hati nurani mereka dari kebencian. Sebab kasih itu bersumber dari nurani yang bersih. Nah, pertanyaan seriusnya adalah bagaimana menilai sesuatu itu baik? Kan mereka menuduh Yesus digerakkan oleh roh Beelzebul. Yesus sendiri bilang dia digerakkan oleh Roh Kudus. Lantas pertanyaannya adalah bagi kita, bagaimana kita menilai sesuatu itu baik? Dalam ayat 33, Yesus menyebut begini, ibarat pohon baik, dia akan menghasilkan buah yang baik, maka buah kehidupan adalah dasar utama untuk kita memberi penilaian. Jadi yang dinilai dari pohon itu buah. Kalau pohon baik, dia menghasilkan buah yang baik. Atau dengan apa yang ditulis oleh Injil Matius, Karpos dendron ginosko, dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, kalau kita lihat kata karpos yang ditulis dalam teks Yunani, maka karpos yang dimaksud bukan hanya perbuatan baik. Sebab karpos juga memiliki pengertian ucapan yang baik atau keturunan yang baik. Karena itu dalam ayat 34, Yesus menyebut keturunan ular beludak. Jadi ada kaitan antara teks ayat 33 dan 34. Kalau begitu yang dimaksud dengan buah dalam teks kita ialah soal ucapan yang baik. Ucapan yang baik bertentangan dengan ucapan yang suka menuduh, dan atau ucapan yang bergeser menjadi hujatan. Saudara, Lawan Brisson, itu bukunya tahun 2006, The Family Brain, itu. Dia bilang bahwa perempuan berbicara rata-rata 20.000 kata per hari. Laki-laki itu 7.000. Tapi penelitian tahun 2006 ini kemudian
dilengkapi oleh studi tahun 2007 oleh jurnal Academic Science, justru mengatakan bahwa perempuan itu berbicara 16.215 kata sehari. Laki-laki itu berbicara 15.669 kata sehari. Jadi perbedaan ucapan antara laki-laki dan perempuan makin tipis. Jangan kira hanya perempuan saja yang banyak bicara. Laki-laki juga, saudara. Ada banyak laki-laki juga yang mulu ke perempuan. Itu adalah gambaran manusia. Bayangkan saja kalau rata-rata manusia berbicara 10.000 kali saja dalam sehari. Maka sudah berapa banyak jilid buku yang bisa ditulis. Hanya karena kata-kata. Nah, dari 10.000 kata-kata manusia, coba lihat, perhatikan, dengar. Berapa banyak kata-kata yang bermutu, berapa banyak kata-kata yang seperti sampah, atau berapa kata yang sembarang diucapkan, yang menyakitkan, memaki atau menghina orang lain. Alkitab sejak awal mengingatkan saya dan saudara bahwa kejatuhan manusia dalam dosa ialah ucapan seperti ular licik yang menggoda Hawa. Dan modus iblis itu selalu mirip. Ketika Yesus memulai pelayanan, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Pada saat itu, iblis datang dan menggoda dia dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, namun penuh dengan kelicikan dan menyesatkan. Saudara, lihat juga sekarang bagaimana banyak orang yang seenaknya berbicara dan menghujat Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang menjadikan Yesus sebagai bahan tertawaan di dalam penyampaian tentang ajarannya. Tetapi lihat pula berapa banyak juga kita yang terjebak untuk mengucapkan kata-kata yang tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Kadang kita tidak puas dengan pemimpin, sikap kritis kita berubah arah menjadi hinaan dan makin tidak rasional. Di ruang-ruang kudus dalam rumah tangga, suami istri terjebak dalam kata-kata yang tidak pantas karena penuh hinaan dan makian. Pertanyaannya masih sama, kalau begitu bagaimana cara menilai buah dari kata-kata yang baik? Sebab ada orang yang meski dia omong kasar, keras, menyerang, melukai, dia memaki, tapi dia selalu bilang begini, biar begini tapi Tuhan tahu beta isi hati. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam teks kita harus kita catat. Yang perlu kita hindari ialah kata-kata kelicikan. Hindari sifat ular. Karena saya tadi bilang bahwa manusia jatuh ke dalam dosa menurut sejak awal itu karena kata-kata ular, kan? Gitu. Hindari sifat kelicikan dalam hidup saya dan saudara. Maksudnya adalah apa yang engkau katakan, lakukanlah itu. Karena orang tidak mempercayai kata-kata orang percaya karena perbedaan sangat tajam antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kita menyebutnya sebagai integritas, jaga integritas, konsisten antara ucapan dan sikap, janji dan realisasi. Dengan berkata demikian, Yesus ingin bilang bahwa sesungguhnya dia berasal dari kerajaan Allah. Karena apa yang dia katakan, itu pula lah yang dia lakukan. Yesus itu, apa yang dia katakan, itu pula yang dilakukan. Ada kawan saya bilang begini, kawan, kita percaya Yesus ini, tapi kalau ternyata waktu hari penghakiman dan yang kita percaya ini salah, ke mana? Saya bilang dia, sekalipun salah saya tidak akan menyesal. Kenapa? Karena selama saya membaca Alkitab, saya menemukan Yesus yang sangat konsisten dengan apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, semuanya dia lakukan, saudara. Dia realisasikan dalam hidup ini. Berbeda dengan ahli Taurat, orang Farisi, justru mereka digerakkan sebenarnya oleh
roh Beelzebul sebenarnya. Karena mereka sendiri suka melanggar apa yang mereka ajarkan. Matius 3 ayat 15 misalnya. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Karena kamu melakukan perjalanan laut dan darat untuk membuat satu semacam membebani orang, saudara. Dan itu membuat manusia dibeban 2 kali lipat daripada diri mereka sendiri. Nah, sampai pada titik ini saya kira kita semua harus merenung lebih dalam. Mengapa? Pertanyaan paling mendasar adalah, siapakah di antara kita yang paling konsisten atau menganggap dirinya paling berintegritas dalam hal kata dan tindakan? Coba kita cek, saudara. Siapa manusia yang konsisten antara kata dan tindakan, antara janji dan realisasi? Siapa yang paling konsisten, tidak pernah dia berubah sekalipun? Saudara, ada kisah menarik tentang pendeta di Amerika, Robert Jeffress. Dia menggembalakan umat kira-kira 13.000 orang. Dia sangat dikenal. Dan yang lebih kontroversial ialah dia dikenal sebagai pendeta yang begitu keras membela Donald Trump ketika dia pertama kali mencalonkan diri menjadi presiden. Ketika orang menuduh Trump dengan isu perempuan, Jeffers membela dengan mengatakan bahwa kita memilih presiden bukan mencari seorang yang suci. Ketika orang menuduh Trump sangat rasis, Jeffers bilang bahwa Trump itu hanya keliru dengan penggunaan kosakata. Dimanapun Trump berkampanye, Jeffers akan hadir sebagai pendoa. Setelah Trump terpilih, ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Secara resmi memindahkan kedutaan Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang sebagian besar dianggap menurut hukum internasional sebagai wilayah pendudukan. Pendeta Jeffers diundang untuk memberikan doa pembukaan pada peresmian kedutaan baru. Dalam doanya Jeffers berkata, "Terima kasih Tuhan atas kepemimpinan luar biasa Donald Trump. Tanpa tekad dan keberanian Presiden Trump, kami tidak akan berada di sini hari ini. Kami berterima kasih setiap hari bahwa Tuhan telah memberi bagi kami seorang presiden dengan berani berdiri di sisi kanan sejarah. Tetapi yang paling penting ialah dia berdiri di sisi kananmu ya Tuhan ketika dia datang ke Israel." Beberapa bulan setelah itu, pada bulan Agustus, Gedung Putih menyelenggarakan makan malam untuk 100 atau lebih pemimpin evangelis dari seluruh negeri. Trump mengucapkan pidato. Dia menyebut mereka sebagai orang-orang spesial. Lalu menutup teksnya, kemudian dia berkata begini, "Dukungan yang Anda berikan kepada saya luar biasa. Tetapi saya merasa biasa-biasa saja. Karena saya telah memberi kepada kalian lebih banyak dari yang dikira orang." Ucapan itu seperti menampar muka para pendeta dan Jeffers sendiri. Publik seperti mendengar sebuah rahasia yang ditutupi. Hukum saling membalas jasa menjadi perbincangan. Publik dikejutkan dengan tidak konsistennya presiden dan tidak berintegritas pendeta Jeffers yang membela mati-matian Trump. Kita tidak tahu makna di balik kata-kata itu. Kita tidak masuk dalam soal politik, tapi maksud saya begini. Saudara, kata-kata kita itu seringkali dipenuhi dengan kepentingan. Saudara, kalau orang mau dapat sesuatu tidak pun kata-kata, orang bilang membui, halus, berat, saudara. Ada kepentingan di situ. Kalau orang sudah terjerumus oleh hawa nafsu, rayuannya Tuhan Yesus mati. Janjinya, aku akan mencintai engkau, aku akan menggendong engkau, aku akan terus menjaga engkau. Saudara, berat. Jujur saja bahwa
Kata-kata kita sering melukai karena dibalut oleh kemarahan yang membunuh logika sehat. Jadi kalau orang marah itu kelihatan berbeda. Tuhan Yesus ingatkan kepada saya dan saudara bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang-orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Lalu beramai-ramai kita bilang, yang penting hati. Hati itu yang penting. Tetapi Calvin ingatkan kita juga bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka nuraninya pun berdosa. Begini saudara, ketika teks ini kita baca, maka kita harus pahami begini. Ketika Yesus menyatakan argumen tentang kecenderungan manusia mengucapkan kata-kata yang jahat, sekaligus dia sedang berdiri untuk meyakinkan semua orang, saya dan saudara, bahwa kita, apapun yang kita buat, hati nurani kita pun, kita sudah jatuh dalam dosa. Kita adalah turunan ular beludak. Kita tidak mungkin mengandalkan kebaikan kita. Yesus berdiri dan mengajarkan itu seolah dia memberi pesan bagi saya dan saudara bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong saya dan saudara agar kita terus memiliki sikap konsisten dan berintegritas dalam kata dan tindakan. Belajar dari Tuhan Yesus, mengandalkan Dia supaya Dia menolong saya dan saudara konsisten dan integritas dalam kata dan tindakan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang penting itu, jadi tidak bisa mengandalkan diri sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, selain mengingatkan kita untuk berkata-kata sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat anugerah Allah, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ucapan kita memiliki dampak eskatologis. Setiap kata sia-sia yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, teman saya sangat marah. Ada seseorang menulis di Facebook dengan kata-kata yang tidak pantas terhadap dia. Dia meminta kami mendampingi dia untuk meminta pertanggungjawaban orang itu. Lalu seorang pendeta senior berkata pada dia, pertama, semua orang tahu siapa engkau dan siapa orang yang menulis itu. Si penulis itu semua orang tahu bahwa dia suka beralibi. Kata-katanya seolah menyerang dengan cerdas. Tapi orang tahu bahwa dia itu kuat putar balik. Orang Kupang bilang abu. Terlalu banyak orang membicarakan namanya karena kelakuannya itu, sifatnya itu. Apa yang dia katakan itu memalukan sekali. Banyak orang secara diam-diam sedang membicarakan dia. Jadi pertemuan itu baik, mencari orang itu baik. Namun engkau harus percaya diri bahwa engkau berbeda dengan dia. Jadi pertemuan dengan orang-orang yang berpikiran jongkok seperti itu, kata kawan pendeta, itu ibarat menabur angin dan menuai kesia-siaan. Kedua, kebenaran tertinggi itu Tuhan. Setiap kata-kata akan dihakimi. Orang dunia menulis sesuatu untuk mencari perhatian. Orang dunia mengucapkan sesuatu, janji sesuatu, berkeliling untuk menyatakan sesuatu, untuk mencari popularitas, untuk menunjukkan dia baik. Tapi ingat, bahwa orang percaya dia konsisten karena dia tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Kebenaran tertinggi itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada cerita tentang seorang ibu diaken bilang pada ibu penatua, ibu sudah berapa tahun melayani? Ibu penatua jawab, saya kurang lebih sudah 7 tahun. Lantas ibu diaken bilang begini,
Ibu sudah melayani 7 tahun tapi orang bilang khotbah ibu kurang menarik. Ibu penatua senyum bilang begini, maaf saya orang yang berpendidikan rendah. Tapi ibu diaken juga jangan lupa, ibu jabatan diaken, maksudnya pernah melayani 1 kali pun. Semua habis periode ini. Saudara, saya mendengar cerita itu dan menurut saya ya, kita begitu sudah. Sebagai manusia kita akan dengan gigi berkata-kata untuk saling berargumen sama seperti Adam yang makan buah menyalahkan Hawa, Hawa salahkan ular. Pokoknya kita akan begitu terus. Kata-kata kita kadang kita pakai sebagai benteng untuk membela diri kita. Saudara, ingat kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi, ada dampak masa depan yang harus saudara lihat. Jangan kira semua yang diucapkan ini selesai. Suatu ketika kita akan berdiri dan Tuhan bertanya tentang apa yang kita ucapkan. Nah, pada bagian aplikasi saudara-saudara, tema khotbah kita adalah pendidikan integritas. Tema ini juga menuntun kita dalam perayaan bulan pendidikan, minggu ketiga. Nah, kita terpanggil untuk menjadi pengajar yang baik. Paling kurang mendidik orang-orang dalam rumah kita, anak-anak kita, agar membiasakan diri berkata-kata jujur. Begini saudara, sebagai orang tua, kadang kita mengajak anak-anak untuk menipu. Kita beli sesuatu dan dia makan sendiri-sendiri sembunyi baru bilang, jangan bilang mama jangan kasih tahu bapak Itu kita ada keselatian dia bagus itu. Untuk dia menjadi orang yang pembohong. Kita sedang mengajari dia kebohongan. Saya perhatikan begini saudara. Sekarang ini kita ada dalam dunia gaul yang menyanjung prank. Kalau saudara lihat itu di media-media sosial. Prank itu satu lelucon, trik, guyonan yang tujuannya mengerjai orang lain sehingga orang menjadi kaget begitu. Di dunia maya kita lihat itu lelucon dong saudara. Mulai dari prank suami, istri, pacar, kawan, teroris. Pokoknya prank yang lucu-lucu. Sampai kuntilanak juga prank. Ada yang menjadi kuntilanak untuk kasih tahu orang. Ada satu dia kasih tahu orang. Ini orang berdoa juga dia maju terus. Jadi orang bangun lari. Tapi celakanya ketika dia kasih tahu satu orang lari. Ini orang karena panik. Ame batu lapisan dia taruh di testa jurubu. Jadi prank makan prank begitu saudara itu. Prank makan kosong itu saudara. Nah, kalau kita pikir-pikir prank itu cerdas. Tapi awas saudara. Ketika prank berubah menjadi pola hidup. Segala hal dianggap prank. Segala hal dianggap prank. Kesalahan pun dianggap prank. Itu dianggap biasa. Lelucon biasa. Awas, itu ancaman bagi satu proses untuk menuju prinsip integritas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pelihara kami dengan firman-Mu dan lengkapi kami untuk kami memiliki hikmat menyampaikan lebih dari apa yang kami lihat hari ini. Karena Roh Kudus bekerja lebih dari kemampuan kami. Tuntun kami supaya hidup kami seturut dengan firman-Mu sampai selama-lamanya. Amin.